Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan di jagat voli internasional setelah media Turki dengan berani memberikan pujian yang selama ini jarang terdengar. Nama, Megatron, yang dulu melekat padanya kini mulai tergantikan. Publik Turki mulai menyematkan julukan baru sebagai pevoli paling menakutkan. Langkah ini mencerminkan pengakuan semakin tinggi terhadap kemampuan Megawati dalam memimpin serangan dan memberi dampak langsung bagi timnya di Liga Voli Turki. Pada laga uji coba pramusim bagi klub barunya, Manisa BBSK, Megawati tak butuh waktu lama untuk menunjukkan kualitasnya. Meski baru bergabung, pelatih Gorkem Kazan langsung memberinya kepercayaan untuk bermain sejak set pertama. Keputusan ini terbukti tepat karena performa Megawati langsung memperkuat tim. Media Turki, yang biasanya hanya memberi sebutan Megatron, kini mulai memberi julukan yang lebih dramatis. Pevoli paling mematikan, orisinil dan tak kenal kompromi. Penampilan Megawati di lapangan Manisa BBSK makin mempertegas reputasinya. Ia kembali diturunkan di set ketiga, tak hanya menjaga konsistensi tetapi juga menunjukkan bahwa kehadirannya bukan sekadar pajangan. Dalam waktu singkat, dia menjadi elemen yang sulit diabaikan dalam strategi permainan tim. Media Turki pun mulai merangkul namanya dengan julukan yang lebih besar, Zeal, untuk mengagungkannya, sekaligus memberi tekanan pada lawan yang harus menghadapi pemain Indonesia. Pada pesta media olahraga Turki, ada pujian yang tak disembunyikan. Megawati tak lagi sekadar Megatron. Dia kini berada di level pevoli yang paling disegani. Dengan nada sedemikian tinggi, headline diberi tekanan dramatis untuk menggambarkan loncatan reputasi yang terjadi dalam waktu relatif singkat. Julukan demikian menjadi perwujudan pengakuan bahwa Megawati telah melampaui ekspektasi sebagai pemain asing, bukan hanya menjadi draws attention, tapi menjadi pemain dominan. Julukan ini juga menunjukkan intensi media Turki untuk menempatkannya bukan sekadar bintang asing, melainkan pemain yang bisa menjadi ikon klub dan liga. Karena dalam dunia olahraga, julukan bukan sekadar gelar kosong, ia bisa jadi simbol kekuatan psikologis. Ketika tim lawan membaca headline, pevoli paling mematikan, itu turut memberi tekanan mental sebelum pertandingan dimulai. Julukan baru ini bukan sekadar marketing, ia tumbuh berdasarkan aksi nyata. Megawati memiliki catatan bahwa sejak kehadirannya, dia langsung menjadi kekuatan yang konsisten menyerang. Selaras dengan ekspektasi klub dan pendukung, ia mampu menjawab tekanan yang datang dari media dan publik internasional. Media Turki tak lagi ragu memosisikannya sebagai figur yang patut diawasi. Langkah klub Manisa BBSK dalam memberi kesempatan penuh kepadanya tentu bukan tanpa pertimbangan. Mereka melihat bahwa Megawati tidak hanya berbicara lewat statistik, tetapi lewat aura kehadiran di lapangan. Ia membawa energi baru, baik dari sisi serangan maupun mental tim. Sebagai pemain asing di liga yang kompetitif, ia memang dituntut cepat beradaptasi, dan dalam uji coba versus Altinordu, ia berhasil menjawab panggilan itu. Julukan ini menjadi momentum penting dalam karirnya sebagai atlet voli. Dari identitas Megatron yang mungkin terasa lebih mekanik, kini ia diangkat ke kelas seorang pemain yang punya insting dan kepercayaan diri tinggi. Layaknya, pevoli paling mematikan. Transformasi semacam ini menunjukkan bahwa reputasi tak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh lewat konsistensi bekerja keras, performa nyata, dan kehadiran yang memberi dampak. Julukan media Turki ini juga menegaskan bahwa ekspektasi publik internasional terhadap atlet Indonesia bisa jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Megawati kini menjadi contoh bahwa atlet Indonesia tidak hanya layak diperhitungkan di liga luar negeri, tetapi bisa menjadi figur sentral yang menjadi daya tarik liga. Semangat inilah yang membuat pemberitaan olahraga internasional memberi sorotan lebih dalam terhadap kiprah pemain tanah air. Dampak psikologisnya pun tidak kecil. Ketika atlet asing diberi julukan superlatif, lawan tidak hanya mempersiapkan strategi teknis, melainkan juga mental, menghadapi sosok yang media asing sendiri anggap sebagai yang paling. Di sisi lain, ia tentu membebani dirinya sendiri untuk memenuhi julukan tersebut lewat kerja keras, latihan, dan performa setiap pertandingan. Jika ia gagal tampil sesuai julukan, kritik pun bisa datang lebih keras. Julukan tersebut juga menyiratkan bahwa media dan fans ingin melihat standar tinggi. Tak cukup menjadi pemain asing yang produktif, Megawati harus tampil sebagai pemain yang mendefinisikan arketipe pemain andalan. Dalam hal ini,
Media Turki ingin agar seluruh sorotan tertuju padanya, sehingga setiap langkahnya diperhatikan, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Keseluruhan kisah tentang julukan pevoli paling mematikan ini menunjukkan bahwa reputasi atlet bisa berubah, tumbuh, atau berevolusi ketika mereka mampu menunjukkan diri secara konsisten di panggung kompetitif. Bagi Megawati, julukan lama, Megatron, mungkin tidak salah, tapi sudah terasa generik dan kurang mencerminkan kemampuannya hari ini. Dengan julukan baru, media Turki ingin menegaskan bahwa ia telah naik level, not hanya sebagai pemain asing yang potensial, tapi sebagai pemain pilar yang jadi sorotan utama. Transformasi julukan itu menjadi simbol perjalanan karirnya, dari talenta yang diperhitungkan menjadi legenda asing yang dihormati. Pada akhirnya, julukan bukan segalanya, tetapi sebagai pepatah dalam dunia olahraga, nama yang dibisikkan media bisa memengaruhi persepsi banyak orang. Dalam kasus Megawati Hangestri, media Turki memilih untuk memanggilnya bukan sekadar Megatron, melainkan pevoli paling mematikan, dan itu menjadi sinyal bahwa kini dunia voli internasional harus benar-benar memperhitungkannya.